Jika Yesus memang tidak bangkit, jika memang Yesus tidak bangkit, jika memang mayat Yesus itu dicuri, jika memang mayat Yesus dicuri, mengapa penjaga-penjaga yang melihat fakta supranatural justru takut? Ini aneh. Kalau memang mayat Yesus Kristus itu dicuri, sulit sekali untuk menjelaskan mengapa penjaga-penjaga itu menjadi takut melihat fakta supranatural. Sulit sekali bagi saudara dan saya untuk memahami bahwa penjaga-penjaga itu tidak dapat menjelaskannya. Kan gampang kan? Kalau memang mayat Yesus itu hari itu masih ada di dalam kubur, kubur Yesus Kristus tidak kosong, dia tidak bangkit, berarti mayatnya ada di dalam kubur itu. Untuk apa mereka takut? Mereka cukup datang dan memberi petunjuk, itu mayatnya masih ada di situ, dan kemudian persoalan selesai. Kalau memang ada pencuri, kok bisa ya mereka tidak melawan para pencuri itu? Mereka tentara, mereka dilatih untuk itu. Kalau memang mayat Yesus diambil oleh pencuri, ceritakanlah siapa pencurinya. Maka saya kira sulit sekali untuk memahami jika memang Yesus tidak benar-benar bangkit dan mayatnya dicuri, kubur kosong karena mayat dicuri. Fenomena penjaga-penjaga menjadi takut dan ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan di mana mayat Yesus, apa yang sebenarnya terjadi. Itu sulit untuk dipahami. Jika memang Yesus tidak bangkit dan mayatnya dicuri, mengapa imam-imam harus memutarbalikkan kebenaran dan menceritakan cerita palsu? Tidak perlu. Jika Yesus tidak bangkit, mereka hanya perlu datang ke kubur, membuka meterainya dan mengatakan kuburnya ada di sana, mayatnya ada di sana. Seharusnya mereka bisa bekerja sama dengan otoritas Romawi untuk hal itu. Karena ini ada isu, bukan hanya isu religius, ini adalah isu politik. Yesus Kristus disalibkan oleh Romawi. Romawi bisa diminta untuk melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan, menyelidiki berita yang beredar pada saat itu. Jika memang Yesus nggak bangkit dan mayatnya dicuri, mengapa orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus punya mayat dicuri justru menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang mayatnya dicuri? Jika dia nggak bangkit, fenomena ini sangat sulit untuk saudara dan saya percaya. Mengapa mereka sulit sekali bertahan di dalam cerita yang mereka ciptakan itu? Kalau memang cerita itu benar, seharusnya mereka terus bertahan di situ. Kenapa mereka meninggalkan cerita yang benar itu? Kalau memang mayat Yesus benar-benar dicuri, lalu kemudian mereka percaya kepada mayat, percaya kepada manusia saja, itu sulit bagi mereka. Apalagi percaya kepada orang yang benar-benar mati. Sulit bagi saudara dan saya untuk memahami seluruh cerita yang dari tadi saya jelaskan itu. Sulit. Kalau memang Yesus nggak bangkit, kalau memang Yesus tidak bangkit, kenapa bahkan pada generasi pertama dan generasi kedua, cerita mengenai mayat yang dicuri itu ditelan oleh cerita mengenai kebangkitan? Jika memang Yesus tidak pernah bangkit dan mayatnya dicuri, mengapa cerita mengenai kebenaran justru ditelan oleh cerita yang bohong mengenai kebangkitan? Kalau memang itu adalah sebuah kebohongan, sulit sekali bagi saudara dan saya untuk memahami hal ini jika Yesus tidak bangkit. Jika Yesus tidak bangkit dan mayatnya dicuri, sekali lagi saya mau ingatkan mengapa murid-murid begitu setia bertahan disiksa sampai mati demi berita bohong. Itu kan sulit. Tapi mari saudara balik ceritanya. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus bangkit, saya kira masalah yang sulit dijelaskan itu bisa dijelaskan. Mengapa mereka takut? Karena mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa supranatural yang memang mereka tidak bisa jelaskan. Mereka tidak menemukan pencuri. Mereka tidak menemukan orang yang masuk ke dalam kubur itu untuk melakukan apa-apa. Tetapi ketika mereka melihat malaikat itu, sebelum mereka lari, mereka melihat kubur itu, dan mereka melihat jenazah itu tidak ada di sana. Sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Ini alasan ketakutan mereka. Jika Yesus benar-benar bangkit, saudara bisa menjelaskan itu. Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saudara dan saya bisa memahami ketakutan dari orang-orang ini. Kalau dia bangkit, imam-imam mesti takut karena ambisi mereka terancam. Agenda-agenda mereka secara personal itu terancam. Mereka takut, mereka gelisah. Maka mereka harus menciptakan cerita bohong. Dan juga pada saat yang sama akan mudah bagi saudara dan saya untuk memahami mengapa mereka percaya. Ya karena memang Yesus bangkit. Tadinya dia menceritakan kebohongan. Namun ketika firman datang mengingatkan dia kepada sebuah fakta historis mengenai kebangkitan yang tadinya mau dia tutupi, Allah bekerja untuk mengubah hatinya. Tetapi dia percaya karena Yesus bangkit. Dia tidak bisa tinggal terus-menerus di dalam kebohongan ketika firman itu bekerja melalui Allah, Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman.
Jika cerita mengenai kebangkitan itu benar dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mayat Yesus dicuri, maka wajar bagi saudara dan saya untuk memahami bahwa cerita mengenai kebangkitan Yesus Kristus menelan cerita yang beredar pada masa itu mengenai mayat Yesus yang dicuri. Jika Yesus Kristus benar-benar bangkit, pada saat itulah saudara dan saya bisa memahami mengapa murid-murid mau mati untuk cerita itu. Bagi saya, seluruh cerita ini hanya menyaksikan satu hal, bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka pertanyaannya sekarang, jika benar-benar Yesus bangkit, kebangkitan Kristus kan punya signifikansi minggu yang lalu, mematikan apa yang disebut sebagai kematian jasmani, sehingga saudara dan saya satu saat nanti akan menikmati kehidupan kekal bahkan secara jasmani pula. Jika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ini adalah tanda kemenangan atas apa? Atas neraka. Dia menarik saudara dan saya keluar dari neraka oleh karena cinta kasihnya. Dia berdiri di neraka dan menarik saudara dan saya keluar dari sana, membawa saudara dan saya ke tempat yang terbaik. Tadi malam di KKR saya bilang Yesus Kristus setia kepada Allah dan membuktikan cinta kepada kita itu di dalam situasi yang paling buruk, di dalam penderitaan, di dalam neraka. Untuk apa? Untuk membawa saudara dan saya kepada kondisi yang terbaik sebagai anak-anak Allah yang satu saat nanti mewarisi kerajaan surga. Ini yang saya sebut sebagai kemenangan atas neraka, dan petunjuk paling jelas adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus benar-benar bangkit, maka saudara dan saya seharusnya melihat apa yang disebut sebagai kemenangan atas dosa, sehingga umat Allah yang percaya kepada Dia bisa menjadi korban yang hidup. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Yesus benar-benar bangkit, mengapa kehidupan saudara dan saya sulit sekali untuk berubah? Kita percaya Yesus bangkit kan ya? Kalau memang Yesus bangkit, mengapa saudara dan saya masih keras hati? Kalau memang Yesus benar-benar bangkit, dan saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, mengapa kita hidup seperti orang yang gak punya sistem nilai yang benar? Seperti orang yang masih buta secara moral dan secara spiritual? Mengapa? Apakah Yesus benar-benar bangkit dan Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Jika Dia benar-benar bangkit, sekali lagi, mengapa sulit sekali bagi Kristen untuk berubah? Benarkah Dia bangkit, atau saudara dan saya mempercayai Yesus Kristus bangkit secara berdasarkan tradisi, sehingga itu bisa jadi semacam mitos juga? Mitos dan tradisi itu begitu dekat, bahwa fakta kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah fakta, ya. Tetapi kalau dia itu tidak mengubah kehidupan saudara dan saya, mungkin itu cuma mitos bagi saudara dan saya. Seharusnya kebangkitan Yesus Kristus yang saudara dan saya imani, oleh karena itu disuarakan oleh firman Allah yang sejati, mengubah cara pikir saudara dan saya, menjadi sistem nilai yang menerangi pikiran, menerangi hati, mengubah cara hidup saudara dan saya. Kalau itu tidak terjadi, maka saudara dan saya perlu bertanya, benarkah Yesus benar-benar bangkit bagi saudara dan saya?